Pacitan dadi kutha iki jane sing perintis utamane ku Ki Ageng Betung. Perintis utamane Ki Ageng Betung. Ki Ageng Betung perjalanan Ki Ageng Betung niku sing jelas miturut dongeng niku saking Demak Bintoro. Ki Ageng Betung niku. Nggih. Demak Bintoro niku namine Siti Geseng. Saking sowan Adipati Ponorogo. Adipati lho. Ya, Bathara Katong jenis Bupati wong Adipati niku. Sanes Benten Adipati mungkin. Nggih. Cara kerajaan dhisik jenenge Adipati mungkin ya wis wong ora nang bupati kemungkinan besar. Nggih. Ponorogo sesaat utawi mboten jam wonten Ponorogo ya kewarangan niku. Nggih. Nggih. Mboten dipun sukani. Mboten kawitriyan ngoten niku. Konang nggih niku. Konang. Konang. Kan enten ta anu wong Jawa konang ting kelip ngono kae gampangane. Oh, nggih. Eling-eling Sobat kuwi nek Gaib. aku konang. Malam hari ini kita sowan di rumah Pak Ahmad Thohir. Ahmad Thohir. Beliau yang dipercaya untuk memegang kunci mahbaroknya Ki Ageng Betung, dan ini Ada salah satu peninggalan dari Ki Ageng Betung yang mana sudah berusia ratusan tahun, yang di bahkan ini bisa lebih tua lagi. betul yang dititipkan, yang Wariskan. diwariskan ke salah satu keturunan dari beliau yang ada di Namanya Pacitan, diberi namanya Ki Konang. Ki Konang. Nah, ini salah satu ya. daripada tinggalan dari Ki Iya, Ageng Betung. betul. Ada sesuatu apa Mas yang Rio yang tidak rasakan di Karena ini sesuatu yang tua nggih, sesuatu yang sepuh, saya nggak berani menjelaskan wujud yang jelas Sobat Gaib. Yang jelas ini kawan nggih, kayak gini kan. Terus ya kan. Nah, ini kalau biasanya untuk pusaka yang masih muda atau sesuatu yang dipaksakan, ini rasanya jenengan akan keroncang-keroncang, meronta-ronta. Tapi ini kan mantap rasanya, dek merinding terus sudah, ya kan. Nah, jadi ini sesuatu yang sudah mantap, sesuatu yang sudah tua. Dan alhamdulillah sangat bersyukur sekali ini tadi ya, Bang Rian ya, ini tadi saking Pak Ahmad Thohir, Pak Ahmad Thohir. Ahmad Thohir mengizinkan kita untuk melihat benda yang sangat luar biasa ini, salah satu peninggalan sejarah Babat Pacitan dari Ki Ageng Betung. Bibar niki pripun? ya. Jadi saya tak sedikit menambahkan, jadi ini bukan sesuatu yang untuk kita naifkan, kan, tetapi sebuah kebudayaan juga, bahwa kita sebagai orang Jawa ya Mas Ya, orang Jawa. Wong Jawa aja lali Jawa nih. jadi kita tetap selalu nguri-nguri budaya, dan luar biasa tombak ini selama kurun waktu meninggalnya beliau Ki Ageng Betung sampai dengan hari ini baru dikeluarkan dua kali. Jadi perjuangannya Mboten ndak sia-sia ini tadi kita hujan-hujan dari rumah ke sini untuk sekedar. Masya Allah. Ini saya kembalikan lagi kepada beliau. Matur sembah nuwun. Ini beliaunya yang
dipercaya hari ini untuk memegang kunci Mahbarah dari Ki Ageng Petung, dan yang diberikan kepercayaan atau yang diwariskan untuk membawa salah satu tinggalan senjata Ki Ageng Petung dalam babat tanah Pacitan, yang dulu ceritanya Pacitan ini adalah masih hutan belantara yang dinamakan Wengker Kidul. Betul nggih, Kang? Iya. Ya. Kira gitu. Monggo, terima kasih. Baru waktu. Sing biasa itu kulone Raja Nano Ranato. Oh, ini. Nggih, namung Enten lampu nih. enten. Tapi kena ora ya. Oh, betul. Betul. Anu masalah diomahi semut itu jajan ku enak-enak no. Betul. Sing etan lawang. Baik, Sobat Gaib, setelah kita mendengarkan cerita atau Ulasan sejarah dari beliau Ahmad Thohir, kita juga meminta izin untuk melaksanakan ziarah ya Mas ya, ke Mahbarah Ki Ageng Petung. Jadi ikuti terus perjalanan kami dan jangan lupa subscribe channelnya Ki Kusumo Waringin. Sobat Gaib, kita mau masuk ke area makam. Kesempatan malam hari ini, setelah kita tadi melakukan bincang-bincang dengan beliau Mbah Ahmad Thohir ya Mas Ringin tadi ya, untuk kita menggali informasi atau mengungkap sejarah Bali tentang babat tanah Pacitan. Kemudian kami meminta izin untuk memasuki area Mahbarah Ki Ageng Petung, dan kita juga sudah melaksanakan alhamdulillah berdoa, kita tawasul, kita tahlil di Mahbarah beliau. Dan ini setelah saya tadi selesai tahlil, memang sebenarnya mulai masuk tadi kita sudah anu ya Mas ya. Nah ini dengan Mas Ringin mungkin bisa sedikit menceritakan Mas dimensi lain tentang beliau dan tentang apa ya Mahbarah yang Kita di sini. Monggo. jadi Sobat Gaib, sebenarnya tempat ini berbeda dari tempat-tempat
yang lain ya. yang pernah ditangani ya Mas ya. Iya, bahkan untuk dengan Ageng Bonokeling di sini pun juga berbeda. Nuansanya di sini lebih tenang. Betul. Saya kemarin waktu di tempat Ki Ageng Bonokeling itu juga merasakan kadigdayan kesantosan yang luar biasa. Tapi di sini pun tidak bisa dipungkiri, selain kadigdayan kesantosan yang luar biasa, juga ilmu yang menenangkan lah, jelas dingin nih tadi. Dan ini tadi setelah kita pertama masuk tadi kan biasa ya, tidak terlalu, karena mereka juga belum terbiasa dengan kita, jadi ada beberapa yang tetap ada di tempat seperti ini pun tetap ada yang negatifnya, walaupun tidak besar. Jadi itu tadi ada yang keluar, dan ini setelah kita di sini ternyata kita nggak melakukan sesuatu yang buruk ya, jadi kita juga mendoakan mereka pun mulai kembali berkumpul. Ini tadi kan mencoba gimana ya. Bang Kevin gimana? Ya, jadi setelah saya selesai berdoa tadi, kita berdoa tadi langsung keluar bau harum. Ya, sekarang pun ini juga ini merinding ini blur ini. Nah, seperti ini. Jadi saya tak sedikit bercerita ya Bang Ringen. Jadi ya Ageng Petung ini adalah ini setelah saya dan Bang Ringen ini mengumpulkan beberapa informasi. Jadi ya Ageng Petung ini sebenarnya awalnya adalah utusan dari Demak Bintoro. Ya, Demak Bintoro yang beliau ini melakukan syiar agama, kemudian sampailah di sebuah kota, yaitu mungkin yang kalau Sobat Gaib tahu ini adalah Ponorogo. Nah, di Ponorogo bertemu dengan Adipati Ponorogo, Bathara Katong yang masyhur namanya adalah Bathara Katong. Kemudian beliau Ki Ageng Petung ini atau ini juga ada, biasa memang orang dulu itu nama atau gelar itu kan banyak ya, tidak hanya satu. Jadi sebelum itu masih Siti Geseng. Siti Geseng ya, Siti Geseng ini diberikan istilahnya untuk buka babat alas neng Wongkar Kidul. Setelah itu beliau berangkat ke Wongkar Kidul, kemudian beliau melakukan ya mungkin ritual atau bertapa ya, datang dari Ponorogo menuju Pacitan ini menggunakan sebuah tekan, membawa sebuah tekan berupa deling, kalau orang dulu mengatakan deling atau bambu yang masyhur namanya petung, deling petung baru sebesar garan arit ya. Garan arit itu. Kemudian setelah datang di Wongkar Kidul, beliau mungkin mendapatkan sebuah dawuh untuk melaksanakan topo atau bertapa. Nah, sebelum bertapa, beliau ini menancapkan delingnya tadi ini di satu tempat. Kemudian beliaunya bertapa di Luweng Sewu. Ini tepatnya Luweng Sewu ini adalah di Padi ya tadinya. Oh ya, sorry Sobat Gaib, beliau datang ke Wongkar Kidul ini pertama ini menuju ke sebuah daerah yang sampai sekarang ini Sobat Gaib ketahui namanya adalah Rejoso. Nah, Rejoso itu adalah nama sebuah dusun yang masuk dalam wilayah desa Sukoharjo. Itu ya Mas ya. Nah, setelah beliau melaksanakan bertapa,
kemudian kurang lebih kalau ini tadi kita mendapatkan informasi sekitar 10 tahun Iya, 10 tahun 10 tahun ya Iya, Bang Ringin ya. iya. 10 tahun turun, setelah turun beliau menuju ke Bambu itu tadi bambu yang yang ditancapkan. ya. Ini ternyata sudah besar seukuran paha. Iya. Dan jumlahnya menjadi 2 ya kan ya. Nah, itu gambaran awal perjalanan ya untuk di Bangker Kidul Iya. untuk melakukan babat Pacitan seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Mas Ringin sebelum nanti kalau diceritakan kan memang ini panjang sekali, jadi ini nanti tahap demi tahap dulu Ya. gitu ya kan ya. Ya. Jadi sebelum untuk tahap ketemu dengan Bono Keling itu Iya, tadi ya, iya. untuk kita kembali lagi yang ke sekarang, Ke sekarang, ya. energinya. Iya, energinya. Energinya mulai ada yang melihat-lihat dari sana, mulai mengintip itu. Iya. Mungkin yang ngopo, kayaknya ngopo, mungkin seperti itu reaksi mereka. Mas mungkin bisa di apa di shot ini Mas. Tolong di shot, jadi nanti kita jelaskan Di shot aja, di shot semuanya. Iya. Nah, jadi ini adalah Mahbaroh dari pihak Betul. Nah, di sini ini ada 5 makam. ya dan makam yang ini adalah putra dari beliau, dan yang 2 ini adalah santri ya, santri atau pengawal dari beliau Ki Ageng atau seperti ini. Kembali ke energi yang ada Mas di sini gimana? Jadi kalau untuk energinya yang jelas masih belum jauh berbeda, yang jelas mereka masih menjaga jarak dengan kita, tapi sudah mulai ada 1-2 yang mulai berinteraksi lah ini tadi, dan menyapa kita dan cukup baik sekali mereka sapaannya, salamnya pun mereka juga baik. Ada juga yang sudah mulai duduk-duduk ini tadi di tempat iklan itu tadi di daerah itu. Jadi setelah ini tadi mulai sudah ada beberapa yang mulai duduk-duduk, dan juga yang di sana pun, tapi kelihatannya masih ada satu itu yang agak besar kan di belakang sana itu ya, saya kurang tahu itu apa. Yang jelas itu pandang hitam ya? Iya, hitam ya, Bener ya? besarnya. Pandangannya gak enak sekali. Jadi ya seperti yang saya katakan tadi Bang Ren ya, walaupun di tempat seperti ini pasti ada energi positif dan juga energi negatif. Untuk apa? Untuk keseimbangan tempat. Sebersih apapun tempat itu, sesakral apapun tempat itu, pasti ada energi positif dan negatif untuk menyeimbangkan. Karena keseimbangan itu adalah gambar dari kesempurnaan. Nah, iya kan? Itu saja untuk energinya. Terus ini tadi setelah beliau bertapa, itu tadi dari Mbah Ahmad Thohir tadi. Nah, jadi gini, jadi kita lanjutkan lagi sedikit ya. Nah, setelah beliau turun dari bertapanya, kemudian kembali ke untuk kembali ke tempat menancapkan bambu tadi itu, beliau merasakan atau kok mengetahui bahwa di sebelah timur, orang Jawa bilangnya etan itu kok kaya enek
keluk. Nah, kayak keluk itu apa ya, asap. Nah ternyata setelah beliau merasakan seperti ada kehidupan sebelum beliau datang ke situ, akhirnya didatangi. Ternyata yang sudah ada di sana adalah masyhur kita sebut yaitu Ki Buwono Keleng. Nah, jadi disinilah titik temunya antara Ki Ageng Betung dan juga Ki Ageng Buwono Keleng. Dan juga setelah ketemu dengan Ki Buwono Keleng, akhirnya beliau juga melihat atau merasakan memang ada kehidupan juga selain di tempat yang sudah beliau ini. Nggak apa-apa. Nah ini beliau ternyata di sebelah utara beliau bertemulah dengan Ki Ampok Boyo atau masyhur disebut dengan Ki Ageng Kosong, dan juga ada Syekh Maghribi. Nah kemudian pada saat itu karena memang peradaban kita dulu ini masih perpaduan dari Hindu, Buddha dan Islam, karena memang dari perjalanan sejarah ini kan kita tidak bisa melepas dari peran dari Hindu Buddha ya Mas Ringan ya. Nah pada saat itu memang ceritanya memang Ki Buwono Keleng datang ke Pacitan ini masih dalam Hindu Buddha. Kalau Jawa mengatakan sebagai Buddha Siwa. Buddha Siwa. Nah karena memang niatan awal itu memang Ki Ageng Betung selain untuk membuka lahan atau babat alas di Wangkar Kidul, beliau ini kan juga melakukan syiar agama. Nah, syiar agama Islam kan Mas ya. Syiar agama Islam karena mengetahui bahwa Buwono Keleng ini masih beragama Buddha Siwa atau Hindu Buddha itu tadi. Akhirnya beliau mencoba untuk mengajak di Buwono Keleng untuk masuk ke agama Islam, tapi kayaknya kan ada penolakan. Nah itu ada penolakan, akhirnya Ki Ageng Betung bersama dengan Ki Ageng Kosong dan Maulana Maghribi ini mencoba untuk merayu atau mengajak Buwono Keleng untuk masuk ke agama Islam. Tapi sekali lagi, satu kali beliau datang, dua kali beliau datang masih ada penolakan. Akhirnya untuk berikutnya mengajak rekan-rekannya teman-teman beliau ini untuk mengajak Buwono Keleng masuk ke agama Islam, namun masih terjadi penolakan. Akhirnya ya sedikit mungkin masyhur kita sebut terjadi peperangan seperti itu. Peperangan akhirnya dimenangkan oleh Ki Ageng Betung, dan saya hilang ada sesuatu. Ini merinding saya. Kayaknya kok ceritanya cukup di sini dulu aja. Saya nggak berani meneruskan ini. Ya. Mohon maaf sebetulnya saya. Ini gelarnya ya. Memang sudah mulai ada. Ini kayaknya di belakang. Ya, tepat di belakangnya Jinan. Ya Mas ya. Tepat di belakangnya Bang Rian itu yang besar itu tadi kan, di sana sudah nggak ada. Jadi untuk energi yang seperti ini tadi untuk keseimbangan itu jelas ada, dan ini energinya dari semoga saja kita kesini tadi mendapatkan sawab ilmu dari beliau yang Ki Ageng Betung yang bermanfaat, yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita dan bisa menjadi bekal untuk kita melakukan keseharian di zaman yang semakin tua ini sebagainya. Jadi
dari cerita Bang Rian itu tadi adalah awal benturan atau ya benturan antara Ki Ageng Petung dan juga Gonogling, yang dimana akhirnya kan ya itu tadi setelah peperangan yang cukup sengit, akhirnya dimenangkan oleh Ki Ageng Petung dan juga Ki Ageng Posong serta Syekh Maulana Mahdudi. Dan setelah itu akhirnya setelah beberapa keturunan Bang ya, akhirnya lahirlah Natapuro. Nah, siapa Natapuro dan seperti apa sejarah yang bisa kita sampaikan? Jangan kemana-mana, tetap di Kusumo Waringin. Jadi sobat Indonesia enggak lancar ngono. Goib, perjalanan malam hari ini kita mulai dari kita awal tadi sowan mendengarkan cerita tentang bakat Pacitan, dan kemudian kita juga diizinkan ziarah ya Mas ya, kita menuju ke Barah dari Ki Ageng Petung. Ini sudah kita jalankan. Selanjutnya saya Bung kalih Mas Ringin dan Mas Rio ngaturaken agunging panuwun mbok bilih sowan kula kalih Mas Ringin menika enten babak sing kirang rayogi, terus kula ugi ngaturaken sembah nuwun ingkang kathah sampun ditampi sowan kula kalih Mas Ringin, mugi sampun dipun parengaken dipun ijinaken nderek tabarukan sowan teng Makarah kadang. Nggih. Terus wonten ugi kathah kekhilafan kula pribadi sakeluarga. Kula nyembah pun nampi terusipun menika nyumanggaken sawadi-wadi insyaallah. Nggih. Amin. Nggih, keng pindah mugi-mugi panjenenganipun dipun kabulaken. Amin. Iki lahir batin. Amin. Niki namung saged ngaturaken matur sembah nuwun kalih nyuwun pangapunten. Nggih. Jadi begini ya sobat Goib, untuk perjalanan kita Jangan ditutup dulu Bang. di Jangan ditutup dulu. Ditutup dulu ya? Iya, kita kan ya di sini langsung ke tempatnya Natapuro. Ya. Sobat Goib, ikuti kami tetap di Noto. jalan-jalan kita untuk mengulas sejarah Pacitan di channelnya Ki Kusumo Waringin.